Halo anak-anak kami, berjumpa lagi hari ini ya, kita dalam pembelajaran matematika. Nah, saya harap anak-anak kami semua dalam keadaan sehat semuanya di rumah. Begitu pula saya juga dalam keadaan sehat ya. Nah baik, hari ini kita akan belajar matematika. Mari mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, hari ini anak-anak kami kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Nah, saya, Miss Mei Sitompul, akan membawakan materi ini. Semoga anak-anak kami dapat memahaminya ya. Nah, koordinat kartesius itu nanti yang akan kalian pelajari ada 3 bagian. Yang pertama nanti itu adalah mengenal koordinat kartesiusnya dulu. Baru yang kedua nanti itu kalian meletakkan posisi titiknya pada kurva atau koordinat kartesius. Bidangnya maksud saya. Lalu yang ketiga nanti anak-anak kami menentukan jarak daripada posisi koordinat kartesius tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, jangan lama-lama, yuk langsung saja kita pelajari untuk materi kita hari ini. Nah, pertama yakni mengenal bidang kartesius. Nah, anak-anak kami mungkin sudah pernah dengar waktu SD ya, untuk bidang kartesius itu seperti apa. Nah, coba kita ingat-ingat. Bidang kartesius itu terdiri dari 2 sumbu, yakni yang pertama dia adalah yang vertikal yakni dari atas ke bawah, itu disebut sebagai sumbu Y ya. Lalu yang kedua itu adalah yang sumbunya X, yakni yang berbentuk garis horizontal ini. Oke ya, berarti ada 2 sumbu pada bidang kartesius. Lalu selanjutnya juga pada bidang kartesius ini nanti terdiri dari titik pusat. Ya, titik pusat ini adalah titik yang memotong antara sumbu X tadi dengan sumbu Y tadi, gitu ya. Lalu tadi ini adalah titik 0,0, yakni titik pusat yang juga memotong sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, pada sumbu X itu terdiri dari 2 angka-angka nih, angka-angka kalau dia di sebelah kanan sumbu X itu dia bernilai positif. Sedangkan di sebelah kiri sumbu X itu bernilai negatif ya, kamu boleh lihat negatif 1 dan seterusnya. Oke, nah sedangkan pada sumbu Y kalau misalnya dia ke atas itu bernilai positif, dimulai dari positif 1 ya, sampai dengan seterusnya. Sedangkan kalau dia ke bawah itu dia bernilai negatif, yakni mulai dari negatif 1 dan seterusnya. Oke, itulah tadi ciri-ciri daripada bidang kartesius. Nah, saya sudah rangkumkan di sini ya nak, ciri-cirinya. Pertama, terdiri dari sumbu vertikal yakni sumbu X. Maksud saya sumbu Y, lalu sumbu yang horizontal itu adalah sumbu X. Nah, berpotongan di titik X, Y atau 0,0. Lalu angka-angkanya pada sumbu X itu sebelah kanan positif, sedangkan sebelah kiri negatif. Lalu si sumbu Y sebelah atasnya positif, sedangkan yang di bawahnya adalah negatif. Mudah bukan? Oke, next kita lanjut. Sekarang kita mau menentukan koordinat titik pada kartesius. Oke, sebelum kamu menentukan koordinat titik tuh, maksudnya X, Y-nya, tentunya kamu sudah pernah dengar juga ya, kalau di sebelah sini nih, ya kan, sebelah kanan itu bernilai atau X-nya positif dan Y-nya juga nanti akan bernilai positif. Ini disebut sebagai kuadran pertama ya. Lalu kalau dia di kuadran kedua, sebelah kiri ini, nanti X-nya negatif dan Y-nya positif. Oke, ini X-nya yang negatif, ini Y-nya yang positif. Nah, kalau di kuadran ketiga nak, kalau kuadran ketiga, X-nya ini kan ini tadi bernilai negatif, sedangkan Y-nya ini pasangannya adalah bernilai positif. Kita lanjutkan ke kuadran yang keempat. Ini kuadran keempat ya nak. Si X-nya ini bernilai positif ya, sedangkan si Y-nya bernilai negatif. Maka pasangan sudutnya nanti pasangan titiknya itu X-nya positif, Y-nya negatif. Oke, langsung saja ke contoh yang sebelah kanan. Nah, boleh kamu lihat misalnya nih, ini di kuadran pertama. Tadi katanya di kuadran pertama itu X-nya positif, Y-nya positif. Oke, kita cek. Kalau untuk kuadran pertama seperti yang di sebelah kanan ini, kan tadi X-nya di angka 7 nih, titiknya di angka 7. Lalu dia berhenti di angka Y berapa? Di angka 4, berarti X, Y ya. Maka 7,4. 7X-nya, Y-nya 4. Gitu ya, mudah kan? Nah, lanjut yuk ke kuadran keduanya dulu. Nah, kalau pada kuadran kedua, katanya X-nya yang negatif, lalu Y-nya positif. X-nya negatif, oke, X-nya negatif berapa? Loh, coba kita lihat lurus ke bawah. Oh, dia X negatif 5, Y-nya katanya positif. Positif berapa? Dia berhenti di angka
4, sejajar angka 4. Makanya hasilnya adalah titik D di sini adalah negatif 5,4. Oke, nah bagaimana dengan yang C? Nah, C ini berada di kuadran ketiga seperti ini ya. Katanya X-nya harus nilai negatif, sedangkan Y-nya bernilai positif. Nah, X-nya negatif, benar nggak ya? Negatif berapa? Oke, coba kita cek. Oke, dia di sini berarti negatif lurusannya nih ya, nak. X selalu duluan. X selalu duluan berarti negatif 2. Lalu pasangan Y-nya tadi ini ya. Negatif 3. Oke, berarti X-nya negatif, Y-nya negatif, benar ya. Si C-nya ini negatif 2 dan koma negatif 3. Oke, terakhir yang berada di kuadran keempat ini, nak. Nah, pada kuadran keempat ini katanya dia X-nya positif sedangkan Y-nya negatif. X-nya positif, Y-nya negatif. Coba kita cek yuk. Ini kan dia X-nya, oke, ini X-nya 4, positif ya, benar. Lalu Y-nya negatif 3. Oke, berarti di kuadran keempat ini juga sudah benar. X-nya 4, positif. Lalu Y-nya negatif 3. Oke, nah begitulah anak-anak kami kalau misalnya kalian mau menentukan yang namanya koordinat titik pada Kartesius, selalu X, Y. Oke ya, nah ada juga hal yang perlu kalian ketahui bahwa kalau misalnya nanti X itu disebut sebagai absis. Ya, perlu diingat juga X itu pada koordinat Kartesius disebut sebagai absis, sedangkan Y itu disebut sebagai ordinatnya. Oke, misalnya nih, contoh, ada satu contoh saya berikan. Titik A itu berada di 4,5 pada koordinat Kartesius atau bidang Kartesius. Maka, si angka 4-nya inilah yang disebut sebagai absis. Sedangkan, si angka 4-nya absis, sedangkan 5 itu adalah ordinatnya. Oke ya, X, Y. Absis, ordinat. 4-nya adalah absis, sedangkan 5-nya adalah ordinat. Oke, itu tambahannya kalau kamu mau menentukan titik pada bidang Kartesius. Oke ya. Nah, sudah 2 yang kita pelajari. Saya harap anak-anak kami mengerti ya. Tidak terlalu sukar, mudah bukan? Oke, next kita lanjutkan ke materi yang terakhir. Oke, materi terakhir kita yakni memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini bagaimana ya? Oke, nah maksudnya jika ada sebuah titik misalnya seperti ini, titik A, ya, bagaimanakah si titik A ini terhadap sumbu X? Ini sumbu X. Dan apa pula hubungannya terhadap sumbu Y? Artinya yang kamu ukur itu adalah jaraknya. Nah, jadi nak, si A ini hubungannya dengan sumbu X, dia katanya 6 satuan terhadap sumbu X. Oke, titik A itu berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Coba kita hitung ya. Ini titik A, apakah dia benar berjarak 6 terhadap sumbu X? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, maka benar ya, dia 6 berhenti di sumbu X. Maka si A itu berjarak 6 satuan ke sumbu X. Sedangkan katanya si A tadi juga berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Kita cek ya, ini sumbu Y. Berapa jarak titik A-nya? 1, 2 kotak, berarti ada 2 satuan. 1 kotak, 1 satuan ya maksudnya. Maka si A-nya tadi berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Oke, nah di sini juga saya sudah bikinkan keterangan-keterangannya. Bagaimana pula si sumbu, si titik B-nya, bagaimana si titik E-nya, C, dan yang lainnya. Oke, satu lagi terakhir saya cek atau kita cek dulu yakni si sumbu G. Oke, G-nya itu berapa satuan terhadap sumbu X, nak? Oke, coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4 satuan katanya terhadap sumbu X. Kita cek dulu ya, G-nya itu 4 satuan. Oke, dan ternyata benar ya, G-nya itu berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Saya ulang, 1, 2, 3, 4. Ini sumbu X, berarti 4 satuan terhadap sumbu X. Lalu terhadap sumbu Y kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 satuan. Kita cek yuk. Katanya si titik G itu 5 satuan. Oke, ternyata benar. G itu berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Oke, nah saya harap anak-anak kami bisa memahaminya dalam menentukan posisi titik ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke ya. Nah, anak kami, itu saja pembelajaran kita tentang koordinat Kartesius hari ini. Saya harap anak-anak kami dapat memahaminya. Apakah
kalian dapat memahami pembelajaran yang sudah saya paparkan tadi. Nah, saya harap anak-anak kami semuanya dapat memahaminya ya. Dan tidak patah semangat juga untuk tetap mengulangi dan belajar kembali di rumah. Oke ya, nah sampai jumpa anak-anak kami untuk pertemuan pembelajaran matematika berikutnya ya. Tetap semangat dan tetap salam sehat. Dah.